Secara alami, hama yang menyerang tanaman sebenarnya memiliki musuh alami, semisal kepik dan laba-laba yang merupakan musuh alami dari hama-hama penghisap seperti thrips, kutu kebul, dan lain-lain. Dan secara alami pula, tumbuh-tumbuhan terutama yang berasal dari varietas lokal mempunyai kekebalan dari berbagai serangan hama. Hal ini dikarenakan karakter fisik dari tumbuhan tersebut dan sebagian karena bahan-bahan yang terkandung pada tanaman itu sendiri. Misalnya racun, aroma, rasa, dan lain-lain. Walaupun begitu, pengendalian hama dalam pertanian organik sewaktu-waktu tetap diperlukan. Sekolah Lapang Petani Gambut dan Institut Agroekologi Indonesia biasa memperkenalkan cara meracik ramuan pestisida secara sederhana dengan mengenali sifat atau ciri-ciri tumbuhan yang bersifat anti hama. Bahan-bahannya: pertama, bagian tumbuhan yang memiliki rasa pahit, contohnya daun kipahit. Kedua, bagian tumbuhan yang mengandung racun, contoh tuba akar dan tembakau. Ketiga, bagian tumbuhan yang dapat menimbulkan rasa gatal, contoh umbi gadung. Keempat, bagian tumbuhan yang memiliki aroma menyengat, contoh bawang putih. Kelima, bagian tumbuhan yang menimbulkan rasa pedas atau panas, contoh lengkuas. Cara pembuatan: pertama, masing-masing kelompok tumbuhan bisa tunggal dan bisa dicampur, diperkecil ukurannya dengan cara diiris, dicincang, tumbuk, atau menggunakan blender. Kedua, siapkan masing-masing kelompok satu bagian, misalkan satu mangkok tanaman pahit, satu mangkok tanaman beracun, dan seterusnya. Ketiga, rendam semua bahan dengan air, bisa per kelompok atau dicampur. Satu bagian tanaman dilarutkan dengan 5 bagian air untuk mempercepat proses pelarutan kandungan pestisida nabati ke dalam air. Dapat dilakukan perebusan atau diseduh air panas. Keempat, endapkan 1 malam dan langsung dapat dipakai untuk mengendalikan hama dengan dilakukan pengenceran terlebih dahulu dengan dosis 1:30. Penggunaan pestisida nabati bukan hanya efektif untuk mengendalikan hama, tetapi banyak manfaat lain. Pertama, aman bagi kesehatan manusia, tidak mengganggu lingkungan, mudah dibuat sendiri dari bahan yang ada di sekitar, tanpa biaya, dan memandirikan petani atau memutus ketergantungan petani pada asupan luar. Dalam pertanian agroekologi, nutrisi tanaman didapat dari simbiosis yang tercipta antara tanaman dan mikroorganisme di dalam tanah. Hal ini secara tidak langsung juga dapat memberikan kekebalan tanaman dari serangan hama dan penyakit. Namun kita juga bisa menambahkan sumber nutrisi tambahan bagi tanaman kita dengan bahan-bahan alami yang tentunya mudah didapat. Yang pertama, nutrisi daun. Kangkung, enceng gondok atau daun-daun yang lunak. Kedua, nutrisi rebung. Banyak mengandung silika dan auksin. Yang ketiga, nutrisi buah. Buah-buahan terutama yang masih muda dan bergetah, misalnya pisang muda yang banyak mengandung fosfat yang merupakan salah satu unsur makro yang dibutuhkan tumbuhan. Keempat, nutrisi tauge. Tauge banyak mengandung auksin. Sangat banyak untuk memacu pertumbuhan tanaman, terutama saat tanaman mengalami stres karena pemindahan ke lahan atau terpengaruh musim. Pertama, iris atau potong bahan-bahan nutrisi. Lalu masukkan seluruh bahan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Campurkan bahan-bahan nutrisi dengan gula merah, lalu aduk sampai merata. Setelah itu, tutup wadah dengan kertas lalu karetkan. Seluruh bahan yang sudah ditutup harus kita fermentasikan selama 1 minggu untuk mendapatkan khasiat yang lebih baik lagi. Pupuk nutrisi bisa digunakan sesuai kebutuhan. Nutrisi buah bisa kita semprotkan untuk memberi nutrisi pada buah-buahan. Begitu juga untuk pupuk nutrisi lainnya. Bagus Bu,
ternyata ya di desa itu saya praktekkan sampai sekarang bagus. Tanamannya jadi subur yang pertama, yang kedua hasilnya memuaskan. Juga yang hasil tersebut aku untuk modal lagi kan, dapat modal untuk melebarkan lahan tersebut. Jadi sekarang tambah lebar daripada yang kita pertama kali itu. Mikroorganisme atau biasa disebut sebagai mikroba sangat penting dalam pertanian alami, agroekologi, ataupun pertanian organik. Mikroba berperan besar dalam penguraian bahan organik, perombakan unsur hara, dan pembenah tanah. Secara sederhana, mikroba dapat diambil dari humus yang ada di hutan atau di bawah pohon bambu, lalu dikembangbiakan dengan cara sederhana. Pembiakan mikroba tahap 1. Letakkan nasi dingin dalam satu wadah, bisa berbahan bambu atau kotak kayu, ke dalam tumpukan humus atau daun-daun, yang sebagian besar telah terurai, yang banyak dijumpai di lantai hutan. Biarkan selama 3-4 hari, proses fermentasi akan berlangsung, hingga nasi ditumbuhi jamur-jamur halus dan berbau tape. Pembiakan mikroba tahap 2, agar lebih berkembang, sehingga populasi mikroba meningkat, tidak membuang banyak nasi dingin dan dapat disimpan lama, pembiakan dapat diteruskan dengan menggunakan gula sebagai pengganti nasi. Caranya dengan mencampurkan 1 bagian nasi yang telah mengandung mikroba dengan 1 bagian gula. Simpan di wadah bambu, tanah atau gelas, tutup dengan kertas atau kain, letakkan di tempat teduh dan terhindar dari hujan. Setelah 3 hari sampai 1 minggu, fermentasi yang ditandai dengan aroma wangi tape. Setelah itu, lakukan pemerasan untuk mendapatkan cairan mengandung mikroba. Simpan dalam wadah dan letakkan di tempat teduh. Cairan ini dapat langsung digunakan, caranya dengan mengencerkan 1 sendok mikroba ke dalam 5 liter air. Semprotkan di lahan atau bahan organik yang hendak dikomposkan. Pembiakan mikroba tahap 3. Mikroba hasil pembiakan tahap 2 dapat diperbanyak dengan mudah dan berbahan murah yang berasal dari limbah hasil pertanian. Asalkan cukup mengandung pati. Salah satunya adalah dedak atau berkatul, sisa penggilingan padi. Caranya, larutan mikroba tahap 2 yang telah diencerkan dicipratkan ke dedak hingga lembab. Kadar air 60%. Kemudian tutupi dengan bahan yang berpori, misal karung goni atau daun-daun lebar. Fermentasi akan menghasilkan panas. Lakukan pengadukan sehari sekali selama 5 hari untuk mencegah kegagalan fermentasi akibat panas. Alhamdulillah, semenjak kami dikenalkan dengan pupuk organik ini sangat menguntungkan bagi kami petani. Terutama bagi yang sudah saya coba di demplot kami, yang awalnya hasil panen kami biasanya 1,5 sekali panen, sekarang sudah mencapai 2 ton sekali panen. Yang jelas bedanya kita menggunakan pupuk organik dengan pupuk kimia yaitu masalah harga. Pupuk kimia itu relatifnya mahal, jadi merugikan soalnya bisa mengeraskan tanah, tidak baik untuk kita konsumsi. Suchikoji. Istilah suchikoji berasal dari 2 kata dalam bahasa Jepang. Suci berarti tanah dan koji yang berarti rabu. Dalam bahasa sederhana, suchikoji dapat diartikan sebagai pupuk tanah. Bahan-bahan suchikoji antara lain Humus hutan dengan vegetasi beragam, kaya dengan beragam mikroorganisme. Humus daun bambu biasanya mengandung trichoderma dan bakteri pengurai silika. Tanah di sekitar perakaran tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan, kaya dengan bakteri penambat nitrogen. Tanah di sekitar perakaran tanaman kenikir-kenikiran, aster, kenikir, bunga matahari, kipahit, dan lain-lain. Biasanya kaya dengan mikoriza, tanah dari lahan yang akan disuburkan untuk ditanami. Dan dedak. Cara mengolah suchikoji cukup dengan mencampurkan semua jenis tanah yang ada dengan bahan lain, seperti mikroba, pupuk kandang, dan arang sekam, dengan volume masing-masing 1 bagian. Campur rata di tempat teduh, atur kelembapan sampai 60%, aduk setiap hari selama 5-7 hari. Dan siap ditebarkan sebanyak 1 meter kubik per hektar lahan.
semakin banyak, semakin baik. Suci Koji menjadi penting bagi pelaku pertanian ekologis, pertanian alami, atau pertanian organik. Alhamdulillah saya ingin berbagi pengalaman menggunakan pupuk padat yang dinamakan, kalau nama ngetrennya susu Koji ya. Ya alhamdulillah itu saya semenjak pakai pupuk itu ya bisa menghasilkan tanamannya bagus, lebih subur, dan juga tadinya suka memakai pupuk kimia merusak tanah, tadinya tanah jadi tandus, tapi setelah pakai pupuk alami ini hayati gitu kan, organik, merasa benar-benar bagus gitu dan juga ramah lingkungan. Sekian seluruh pembahasan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like video ini jika kalian sudah sampai di sini, karena itu akan membantu video ini untuk menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih.